Halo bestinya kata Ani, konflik panas antara selebgram Kim Hau dan Yoke Hargono masih jadi bahan gibah di kalangan netizen nih. Kim dituding jadi cepu alias informan yang bikin Yoke ditangkap gara-gara laporan dari Fitri Salhuteru. Gak berhenti di situ, sekarang muncul isu kalau Kim lagi dicari sama pihak berwajib. Katanya sih kabur ke Singapura biar aman. Belum reda soal penangkapan, tiba-tiba beberapa selebgram lain kayak Galih dan Yolo Ine mulai angkat bicara tentang dugaan penggelapan uang 300 juta rupiah plus utang piutang yang belum terbayar. Nama Uzi, adik Fitri Salhuteru yang pernah dekat sama Yoke juga ikut keseret kepusaran drama ini. Gak heran, banyak netizen yang makin kepo sama kelanjutan kisahnya. Nah, yang bikin makin seru, Yolo bilang kalau dia punya bukti mutasi rekening yang bisa ngungkap siapa sebenarnya yang bawa kabur uangnya Yoke. Kembali bersama saya dengan gas menggigit. Hayo, yang nyembunyiin uang Yoke muncul. Teman-teman aku udah pada pegang mutasi duitnya, lo larinya kemana? Ayo balikin deh. Emang musim ya temen deket memanfaatkan kita setelah kita kena musibah. Itu bener adanya. Balikin dong, sebelum mutasi ini muncul, malu kau. Pantesan waktu itu kan ikut koar-koar bareng keluarga-keluarganya itu. Kok sekarang jahat banget sayang? Tabungan Yoke kemarin banyak banget loh. Kok tiba-tiba hilang itu kemana? Buat apa? Jangan memanfaatkan orang ketika orang kena musibah. Paham kau? Ayo, KH lari ke Singapura ya. Dicari Interpol loh. Jangan sembunyi-sembunyi sayang. Bayar hutang-hutang kamu sampai 300 juta loh. Bahkan belum korban-korban yang lainnya loh. Temenku ikut termasuk loh. 20 juta 500. Dan masih ada lagi. Ini beda ya sama si U ya. Si U ini juga masalah uang. Dia yang ngambil uang si Yoke. Udah jadi kayak sekongkol kalian ya. Berarti ini mengiyakan ya kalau kamu mengambil uang si Yoke 70 juta. Ngeri ya, banyak orang yang licik gitu. Ujung-ujungnya apa? Kena kan? Tukang fitnah, ujungnya apa? Kebongkar kan? Terus kemana nih yang kemarin live bareng si KH? Bantuin tuh urusan duit. Ada nggak kalian duitnya? Bantuin. Ngomongnya orang kaya, denger-denger lagi kabur ke luar negeri ya. Makanya jangan sok menter, jangan zolim, jangan jahat sama orang. Ngomongnya orang kaya, utang di mana-mana belum dibayar. Halu, ayo bangun, rumah kamu mau roboh. Pulang dong ke Indo, udah dikepung tuh kayaknya. Yang maling duit Yoke siapa? Adalah yang dulu kemana-mana itu selalu sama dia. Ada terpampang nyata. Gue udah pegang buktinya. Gue udah pegang buktinya semua tuh ya. Udah gue pegang semua buktinya. Ada tiga data yang gue pegang. Laporin dong Mak, yang bisa melaporkan itu sebenarnya kan yang punya rekening. Nah ini kayaknya mau diproses deh sama Yoke karena ini yang keluarin data itu Chase Bank statement gitu. Ya seperti yang kalian tahu Chase itu artinya pengejaran gitu. Di tengah semua tudingan ini, muncul lagi gosip baru bahwa Kim masih punya utang 70 juta rupiah ke Yoke yang belum dilunasin. Gak mau berlarut, Kim langsung ambil langkah klarifikasi. Katanya memang pernah pinjam duit waktu di Amerika, tapi semuanya udah dibalikin kok. 300 juta dikejar, 4M pura-pura gak lihat. Nih gue kasih sayembara buat lu. Kalau lu bisa buktiin gue terlibat sama 4M itu, berapa yang lu mau semua isi rekening gue buat lu? Gimana gue gak kejarin 300 juta? Dia buang badannya ke gue, fitah-fitah gue. Temennya KH ya, bilangin dicariin sama Pak Kombes. 300 jutanya udah habis belum? Habis ya di Singapura. Sama bilangin tuh, balikin Ege duit Yoke, kesian anak orang. Yang keluar dari mulut Yoke ini kan nilainya 70. Itu yang aku bingung. 70-nya dari mana? 70. Lu kan 15. Itu yang gua bingung, Mam. 70 dari mana? 70. Sama satu lagi Kak, katanya ini maaf ya kalau aku itu ya. Katanya juga untuk beli handphone pun kakak pinjam duit dia dulu. Demi Allah, handphone gua dibeliin sama Uji hadiah bukan ulang tahun. Apa namanya? Valentine. Mau bukti chatnya gua ada. Bentar ya, kalian jangan kemana-mana nih, gua pause. Gua ada bukti Valentine, gua dibeliin handphone sama Uji. Uji siapa? Iya. Jadi gini, Mam, pada saat itu hari Valentine. Gue tanya 16 Pro Max berapa ya di Amerika, gue pengen tahu Nah,
Gua pada saat ngomong begitu lagi posisi gue lagi video call sama Uzi di Los Angeles. Akhirnya Uzi bilang ya udah nih gua kasih lu hadiah Valentine. Gue ditransfer sama Uzi 10 juta. Happy Valentine kata dia kayak gitu. Sisanya gua tambahin sendiri. Dan karena gua balik lagi, Yoke yang tahu di Amerika Apple Store di mana gua nggak tahu, dibawanya aku ke Apple Store. Yoke bilang ya udah mak, duitnya ke guain aja, dia yang beli. Nih gua ada buktinya kok. Bentar gua capture ya. Gua share screen. Gue disuruh beli handphone nih jelas kata-katanya Uji tanggal 14 Februari. Oke. Enggak, itu Ya. dari Uzi, tapi itu bukan duitnya Yoke kan? Bukan dari Uji transfer ke Yoke tuh ada rekening Yoke Hargono 10 juta. Nah, harga Enggak, handphone gua itu lu ini balikin. Enggak, Kim. Itu lu balikin karena pengakuan Yoke juga ke gue, duitnya dibawa sama Kak Uzi 300 juta. Nah, itu lu balikin karena Yoke sekarang lagi butuh duit. Gue cuma mau ngasih tahu aja. enggak, maksudnya dibalikin ini kan 10 juta dari Uji pribadi, Mang. 14 Februari itu pas gua di Amerika. Sedangkan Nggak kata mau orang-orang tahu. pada DM gua Pusing butinya. Butinya pusing. si Uji handphone gua ini 21 juta 300. Dari mana 11 juta 300 ya? Gua kasih cash ke Yoke. Gua ada buktinya. Gua kasih cash dolar. Gue fotoin ke Yoke, nih udah gue kasih cash. Gue bisa tampilin di sini lagi. Sementara itu, Kim malah bikin langkah tak terduga. Menghubungi Fitri Salhuteru buat klarifikasi dan siap jadi saksi dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Fitri terhadap Yoke. Netizen terkejut dong. Tapi Yolo makin spicy. Dia kode-kode kalau Kim sebenarnya udah lama ada di pihak Fitri dan cuma pura-pura netral selama ini. Maafin aku ya Bu, udah ngatain ibu aku durhaka. Dimaafin. Terima kasih juga sudah take down semua yang berkait dengan ibu. Karena aku ditunggangin sama Yoke untuk nyerang ibu. Gitu ya. Aku nggak dapat uang apa-apa. Aku dapat rugi aja. Aku dibilang cepu sama Yoke. Aku dibilang pakai uang Yoke 70 juta. Ibu udah lihat semua buktinya kan di handphone? Tapi kan tadi kamu baca ayat berapa? Asyura ayat 40, tidak ada kejahatan yang dibalas kecuali dengan kejahatan yang serupa. Jadi aku hanya menjalani perintah Allah dalam surat Al-Quran. Ibu, saya minta satu hal, tolong dikabulkan. Wah. Jadikan saya saksi di sidang Yoke. Ya Tolong. sudah, nanti kita Gak bisa ya udah aku minta tolong itu Bu. Tolong Bu. Mau masalah ibu di luar sama Niki sama siapa masalah gue nggak peduli. Yang penting tolong sama Yoke. Oke Bu Fitri. Oke. Makasih loh Bu. Bye. Saya Bu Fitri, nggak apa-apa lah gue kehilangan uang gue, yang penting gue nggak memfitnah jatuhnya, karena ini fitnah. Karena bagaimana Anggap gue tebus dosa. Semua konten yang ada Bu Fitri, gue bahas Bu Fitri, gue hapus. kalau ibuku kan kasihan, bagaimanapun dia ibuku. Iya. Makasih ya. Apa yang bisa aku lakukan biar ibu. Satu lagi terakhir ya sebelum tidur nih. Gue udah capek, udah batuk, udah pilek. Semua kalian harus tahu kenapa gue bergabung sama Ibu Fitri Salhuteru sama Mbak Fit sama Nepos yang kalian bilang ya. Tendensi gue cuma satu, Yoke Hargono. Itu saja. Ya, karena kalian sudah memframing saya cepu atas penangkapan Yoke, sekalian aku gabung ke Mbak Fit, ku kasih kesaksian. Mbak Fit, tolong jadikan saya saksi dalam sidangnya Yoke nanti. Atau Mbak Fit yang jadi saksi dalam sidang saya, karena saya nanti akan laporkan Yoke pencemaran nama baik, fitnah, terus perbuatan tidak menyenangkan. Kan Mbak Fit udah baca semua bukti di handphone saya toh. Nah, saya mohon itu Mbak Fit satu ya. Di luar itu, di luar case gua sama Yoke dan Mbak Fitri mau ada masalah sama Niki, sama Doktip, sama siapa lagi, sama Putri, gua nggak peduli, I don't fucking care. Itu bukan tendensiku. Briefnya sama. Dan kalian tahu tektokannya sama siapa buat ngejakin gue? Sama binatang khas yang dari Cina tuh, panda. Tapi plot twistnya belum habis loh bestinya kata Ani. Yolo juga cerita kalau pas dia diperiksa sebagai saksi penangkapan Yoke, ada pertanyaan dari pihak berwajib tentang sosok FS yang diduga kuat adalah Fitri Salhuteru. Bahkan nama BS disebut-sebut yang banyak orang yakini adalah Bella Sembiring. Ini makin bikin netizen bertanya-tanya, siapa sebenarnya dalang dibalik semua keributan ini?
Soalnya kan aku kan lagi dikoar-koarin kan di luaran. Jadi aku pengen banget gitu kalau yang gak seneng sama aku tuh jumpain aku langsung. Kalaupun memang dia tidak bisa posting muka aku atau sebut namaku, minimal kau tahu aku di mana malam ini. Pengen? Ya? Yes, Standby semua CCTV ya. Tolong bodyguard menjauh, jangan ada yang dekat saya karena aku menunggu ada yang mau ngejambak aku. Ya? Aku tunggu postingannya ya. Makasih ya, Pak. Mungkin gue belum cerita ya sama kalian yang gue diperiksa untuk jadi saksi kasusnya Yoke. Yang udah pasti ditanya sama polisi saat pemeriksaan adalah rekaman pembicaraan gue di telepon sama Yoke. Nah, yang bikin kaget lagi nih, polisi nanya ke gue, ada masalah apa sama FS? Gue bilang gak ada. Ini story Mbak buat apa? Gue balikin dong. Lah, kenapa Bapak mengerucutkan itu ke FS? Terus polisinya kayak yang, oh ya udah lupain aja. Nah, yang lucunya lagi nih, yang tidak ada kaitannya sama sekali sama Yoke, itu ditanyain sama polisinya. Lo tau dia nanya siapa? Apa benar yang disindir BS itu kamu? Bentar, ada kata-kata FS ya, ada nama FS dan BS. Ada apa ini? Apalagi seperti yang kita tahu, BS ini gak ada korelasinya sama kasus Yoke. Nih kalau kata gue ya, daripada fitnah-fitnah gue jadi kurir sebes apa segala macem, mendingan lu fokus aja dagang tas. Mungkin sama ini gue diem ya, tapi setelah gue tahu dia berkubu sama Kim untuk jatuhin gue, wow. Dan kalian gak tahu kan, Kim itu udah berusaha ngejatuhin gue sejak dia di Korea. Briefnya itu sama banget sama Icat, sama si Kim ya, sama si BS. Terus satu lagi, tektokannya sampai siapa? Pendes. Masih mau bilang gue yang cepunya, bukan sayang. Dan maaf, bukti-bukti dan saksinya itu gak gue cari, tapi datang sendiri. Dan setelah kalian melihat apa yang dilakukan ke gue, kalian bisa lihat sendiri kan kualitas dia sebagai teman itu seperti apa. Tapi saya hanya ingin biar Yoke tahu sekalian, saya bersatu. Karena saya dituduhkan atas sesuatu yang tidak saya lakukan, mendingan saya lakukan sekalian. Ya, ingat, di sini saya bukan dendam. Dendam itu tidak boleh. Di sini saya sebagai muslim yang baik, saya pelajari Al-Quran, saya hanya menjalankan perintah Allah dalam surat Al-Quran ayat Asy-Syura ayat 40. Bahwa tidak ada kejahatan yang dibalas kecuali dengan kejahatan yang serupa. Tapi kalau kalian bukan muslim, buka Amsal 17 ayat 13. Barang siapa yang membalas kejahatan dengan kebaikan, maka kejahatan tidak akan salah pulang ke rumahnya. Tudingan cepu ke Kim makin kuat setelah beredarnya rekaman suara percakapan antara dia dan Yoke sebelum penangkapan. Komentar dari Yolo dan beberapa pihak lain makin bikin publik percaya kalau Kim beneran punya peran besar di balik kejadian tersebut. Kim sendiri merasa nggak terima dibilang sengaja diadu domba sama Putri Jimbo, sosok yang belakangan juga ikut terseret dalam drama ini. Ini Yoke ketangkep segala macam. Tapi sebelum gue telepon Gaby, kan gue telepon si Uji dulu. Gue tanya, Uji ini gimana kronologisnya ketangkepnya, di mana kok bisa ketangkep? Gue intinya gue minta cerita secara detail, ya kan sama Uji. Uji bilang lagi di salah satu tempat kopi, lagi pup, terus tiba-tiba datang tuh anggota ngegerebek, kata si Uji kayak gitu. Terus gue bilang, sini gue udah WA Yoke belum dibales, tolong dong, gue mau ngomong sama Yoke. Uji bilang, itu Yoke lagi teleponan sama Yolo. Lah, kok telepon Yolo? Gue ngomong gitu sama si Uji, korelasinya apa? Kenapa dia telepon Yolo? Gue bilang kayak gitu. Kan dia bisa telepon gue. Iya, karena telepon lu gak diangkat. Iya, gue baru landing, gue bilang gitu. Gue baru landing dan gue tidur jet lag, gue bilang kayak gitu. Sini, yang tahu sekarang posisi lu di situ sekarang siapa? Yolo, kata si Uji ngomong kayak gitu. Gue langsung telepon si Gaby. Gaby ada kabar apa? Yoke ketangkep katanya. Terus gue tanya si Uji, dia posisinya ada di, ya gue menyampaikan apa yang disampaikan. Dia gue tanya ada di mana dan posisi terakhir sama siapa, di mana lagi ngapain. Terus dia bilang lagi telepon sama Yolo. Masa sih Gaby Yolo yang cepu? Gue nanya lo kayak gitu sama Gaby, lu boleh tanya sama Gaby. Gue tanya sama Gaby. Berarti itu asumsi kakak gitu, karena tiba-tiba Kak Yoke nelpon Kak Yolo gitu. Gue cuma nanya ke Gaby karena pada saat gue tanya sama Uji di mana si Yoke, Uji bilang lagi teleponan sama Yolo. Terus gue bilang ke Uji, ngapain telepon Yolo, korelasinya apa? Nah, gitu. jadi Karena Yolo kan nggak tahu apa-apa. Nah, kemarin kan pas ketemu sama Kak Yoke kan aku sempat nanya, aku kan sempat marah juga kan sama Kak Yolo. Aku bilang, aku nggak pernah ngejelekin dia sama sekali, karena aku selalu berpikir dia itu orang baik. Setelah aku bisa berpikir dia orang jahat karena pas aku menerima bukti-bukti. Dan aku sampai sekarang pun juga
masih chatan kok sama Yoke gitu loh, masih klarifikasi gitu loh, kayak kok lo gini ya Yoke gitu, kok lo gini ya gitu, tapi ya dia tidak mengakui. Ya udah, ingin ya hidup senang, hidup enak gitu ya, tapi ingat Semenjak dari dia kan ke Korea tuh, jadi dari Korea nama gue udah dijelekin coy. Salah satunya Lucinta Luna, gue dibilang, jadi Lucinta Luna dikasih lihat chat seolah-olah dari gue sama si Kim. Katanya gue nanyain nomor kamarnya Lucinta Luna, gue nanyain ke nomor kamarnya Cindy Samuel, gue nanyain nomor kamarnya Mami Ipel. Ngapain? Chat dibuat-buat. Sekarang lu mikir aja ya, ngapain gue nanya nomor kamar mereka yang lagi ada di Korea dan guanya di Indonesia? Ngapain? Si Lucinta baru landing itu ditanya sama si Kim, Cong, lu ada masalah ya sama Yolo? Hah, nggak ada, kata Lucinta gitu kan. Kenapa emang? Nih dikasih lihat chat itu seolah-olah dari gua. Nih si Yolo nanya nomor kamar lu sama siapa, lu tidur sama siapa. Gila, lu mikir gak sih ngapain gue nanya nomor kamarnya Lucinta? Dan ternyata Kim gak tinggal diam, malah bongkar isi percakapan antara Yoke dan admin sebuah akun media sosial. Ternyata Kim shock berat karena dari obrolan itu kelihatan kalau Yoke sebenarnya berniat menjebak dan menjatuhkannya. Merasa dihianati, akhirnya Kim mutusin buat pindah kubu dan ninggalin Yoke, sahabatnya sendiri. Jadi kan ini diantara kalian tuh bingung ya, kenapa gua gabung ke Fitri untuk kasus Yoke ini. Untuk kasus Yoke pertama gue sudah pada saat ini gue ceritain ya, pada saat gue di New York, ya ilah udah kayak bule gue ngomong New York ya, pokoknya intinya pada saat gue di New York itu gue sudah mendapatkan satu kejanggalan nih tentang Yoke, tapi masih gue tahan. Ini ada bukti di handphone gue. Kenapa masih gue tahan? Karena gue pikir, enggak lah, nggak mungkin, ini cuma miskomunikasi aja. Apa? Berupa si Yoke ini berusaha untuk menjebak gue. Lihat ya, ini si galeri gue. Ini gue di New York ya, posisi 9 Februari nih. Ya. Nah, nih. Ini gue ambil 9 Februari. Ya, tuh, ini isi DM-annya. Kalian baca sendiri deh tuh. Tuh. Kalian baca sendiri ya tuh. Tuh. Ya. Dari sini gue berpikir kayak, wah berarti Yoke ini udah jahat sama gue. Tapi gue masih tutup mata, tutup kuping. Gue masih berusaha untuk positif. Enggak, mungkin itu dia hilaf. Mungkin itu dia, gue juga gak tahu sih apa. Karena dia yang melakukan, gue gak bisa mendeskripsikan atas apa yang orang lain lakukan gitu. Tapi gue tidak ambil tindakan apapun dari situ. Nah, gue berterima kasih di sini sama akun Suara Netizen Real. Gue percaya sih kalau semuanya bakal kebuka kok, tenang aja. Guys, Yoke itu udah nggak uangnya nggak tahu kemana ya, dibawa seseorang. Akhirnya gue terus UB dan beberapa yang lainnya juga itu ngasih buat Yoke lah gitu, buat pegangan. Itu nah, UB itu yang tadinya nggak mau ikut-ikutan, gue kaget dia. Kemarin gue lagi di luar, dia live ya, dia live sama beberapa pihak menceritakan apa yang Yoke ceritakan ke dia gitu. Kalau nggak karena Kim, kamu udah dilaporin ayahnya Putri. Wow, hebat banget Kim, wow, thank you Kim. Thank you so much Kim, sungkem. Makasih loh Kim. UB kenapa begitu sekarang? Drama makin seru, tapi siapa yang sebenarnya benar dan salah sih? Nah, Besti, menurut kalian gimana nih? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like atau subscribe ya, biar bisa dapetin video berita lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.